Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Tauhid, dan kita masuk pada bab ke-21. Di sini ada bab maja'a annal ghuluwa fi kuburis salihina yusayyiruha awthanan tu'badu min dunillah. Bab ke-21, apa-apa yang datang dari keterangan Al-Quran dan Sunnah bahwa dampak sikap berlebihan terhadap kuburan orang-orang soleh bisa menjadikan sesembahan yang disembah selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari judul ataupun bab yang diletakkan pengarang bahwa sikap berlebih-lebihan atau dalam bahasa Arab disebut gulu. Gulu itu artinya melampaui batas dari apa yang diperintahkan atau yang dilarang. Itu disebut gulu. Saya ulangi, gulu adalah melampaui batas dari apa-apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya atau apa-apa yang dilarang Allah dan Rasulnya, atau dalam bahasa kita berlebih-lebihan. Dan sikap berlebih-lebihan terhadap kuburan itu bertingkat-tingkat. Tidak sama satu hukum dengan hukum yang lainnya. Salah satu contoh dampak berlebih-lebihan yang berkaitan dengan kuburan adalah seperti seseorang meninggikan kuburan, padahal Nabi SAW melarang tidak boleh meninggikan kuburan. Nabi SAW hanya mengizinkan satu jengkal dari tanah dan memberikan tanda bahwa itu adalah kuburan. Karena di zaman sekarang kita bisa lihat kuburan-kuburan itu ditinggikan. Bahkan bukan hanya sekedar meninggikan sampai kepada menembok. Bahkan terkadang modal untuk menembok kuburan itu tidak sedikit. Sebagian mereka sampai menggunakan marmer dan keramik-keramik cantik. Padahal itu hanya kuburan. Bahkan lebih daripada itu, sampai memberi nama. Bahkan yang lebih parah daripada itu, ada sebagian mereka yang membuat rumah untuk kuburan. Lah ini berlebih-lebihan. Karena meninggikan kuburan, menembok kuburan, membangun rumah di atas kuburan itu tidak bermanfaat bagi orang yang dalam kubur. Sekali lagi bahwa secantik apapun kita membuat kuburan itu indah, dengan dibangunkan marmer di atasnya pun tidak mempengaruhi penghuni kubur, karena bukan itu yang bermanfaat bagi orang yang dikubur. Sebab sudah jelas di dalam hadis Nabi SAW, ketika Nabi SAW bersabda,
Hadis Ummu Darda radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'watul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabatun inda ra'si malakun muwakkal. Kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malakul muwakkal atau muwakkil bihi amin walaka bimithli. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa seorang muslim kepada saudaranya bi dhahril ghaib, di mana orangnya sudah tidak ada atau tidak tampak. Boleh jadi mungkin dia masih hidup tapi jauh, atau boleh jadi sudah meninggal. Maka kata Nabi SAW, mustajabatun, perkara itu akan diijabah. Bahkan di atas kepalanya ada malaikat muwakkil. Setiap dia berdoa kepada saudaranya dengan kebaikan, maka malaikat akan mengatakan walaka bimithli, maka engkau juga akan mendapatkan apa yang kau doakan kepada saudara. Dari yang dibutuhkan, yang dihajatkan kepada orang yang sudah meninggal itu adalah doa, bukan membangun kuburan dengan megah, kasih keramik, marmer atau yang semacamnya. Jadi yang dibutuhkan orang yang mati itu doa. Kita berdoa untuk mereka. Atau contohnya hadis Nabi SAW dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan Imam Muslim. Hadis yang ma'ruf. Nabi SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam, in qata'a amaluhu illa min thalathin, sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu." Bahwa apabila meninggal salah seorang anak Adam, terputus amalannya kecuali 3 perkara kan. Sedekah yang mengalir, saat di dunia dia mewakafkan lahan untuk masjid, untuk madrasah, atau membangun masjid atau madrasah, atau wakaf-wakaf yang lainnya dalam rangka keperluan dakwah. Kemudian setelah kematiannya masih dimanfaatkan wakaf itu, maka itulah sedekah yang mengalir. Itu yang manfaat bagi si mati. Atau kata Nabi SAW, au ilmin yuntafa'u bihi, ataupun ilmu yang bermanfaat. Semasa di dunia dia mengajarkan ilmu, umpamanya ibu seorang guru TK, guru madrasah gitu ya, mengajarkan kepada anak-anak didik surah Al-Fatihah sampai dia hafal. Kemudian surat itu dia pakai terus sepanjang sholat dia sampai tua. Maka pahalanya mengalir kepada orang yang mengajarkannya walaupun dia sudah meninggal. Ilmu yang bermanfaat. Ataupun kata Nabi SAW, awwaladin salihin yad'ulahu, atau anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya. Kita didik anak itu sehingga menjadi anak yang saleh dan salehah. Kemudian dia tidak lupa kebaikan orang tua semasa hidupnya. Tatkala kematiannya, dia pun kemudian mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Itu yang sampai kepada orang mati. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ataupun umpamanya hadis Aisyah radhiyallahu anha, Nabi mengatakan, man mata wa alaihi siyam sama anhu waliyuh. Barang siapa yang meninggal dan punya hutang puasa, maka walinya yang membayarkan puasanya, dan itu akan sampai kepada si mayat. Ataupun contoh yang lainnya, Nabi SAW bersabda dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'ah. Barang siapa yang ketika di dunia si mayat ini semasa dia hidup, dia memberikan contoh yang baik, kemudian contoh itu diikuti orang, maka dia mendapatkan pahala dan pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun walaupun dia sudah mati. Itu sampai pahalanya itu. Itulah yang menjadikan pahala-pahala itu akan sampai kepada si mayat. Atau contoh umpamanya hadis Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma
Jadi seorang wanita dari Juhainah datang kepada Nabi SAW kemudian mengatakan, sesungguhnya ibuku bernadar untuk haji, tetapi dia belum sempat haji sampai dia meninggal. Kemudian dikatakan, apakah kalau seandainya saya haji untuk ibuku akan sampai? Maka Rasul mengatakan, ya uji anha, hajilah untuk ibumu. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa haji anak untuk orang tua yang ketika hidup bernadar kemudian dihajikan orang anaknya sampai kepada kuburannya. Itu yang jelas-jelas sampai. Ya, karena begini Bu ya. Kalau ada orang meninggal, kemudian kita antar jenazah ini ke kuburan. Semua keluarganya ikut tuh. Ketika mengantarkan jenazah kan semua keluarganya terkadang ikut semuanya itu. Istrinya atau mungkin yang meninggal suaminya atau mungkin anak-anaknya, saudara-saudaranya kan ikut tuh ke kuburan. Tetapi setelah kemudian orang yang mati itu dipendam di kuburan, apakah keluarga yang selama ini menemani di dunia tiba-tiba kemudian pasang tenda menemani dia di kuburan? Kan tidak. Pulang dia. Makanya Rasul yang mengatakan dalam sebuah hadis itu bahwa yang mengikuti si mayat itu 3 perkara, tapi yang 2 akan kembali ke rumahnya dan yang 1 akan menyusul ke kuburannya. Kata Nabi SAW, pertama keluarganya, yang kedua hartanya, yang ketiga amalannya. Dan Rasul mengatakan yang kedua akan pulang ke rumahnya. Pertama keluarganya pasti pulang tuh. Dan hartanya pun tidak mungkin dimasukkan ke dalam kuburan, boleh jadi rebutan ahli warisnya. Lalu yang sampai ke kuburan apa? Amalannya. Yang sampai ke kuburan itu amalannya. Jadi saya ulangi dari awal bahwa seindah apapun kuburan kita bangun, sehebat apapun dana yang ibu keluarkan untuk memperindah kuburan dengan marmer permadani, dengan rumah yang indah, itu tidak akan ada manfaatnya bagi si mayat itu. Lah dalam bahasa Arab ini sifat sikap-sikap yang seperti ini namanya hulu, namanya berlebihan. Karena Nabi SAW tidak pernah memerintahkan. Bahkan ada hadis yang melarang. Tidak boleh kemudian membangun kuburan dengan cara menemboknya. Jelas itu Nabi SAW mengatakan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, nahan Nabi SAW an yujassasal qabru. Ingat, Rasul melarang, kata Jabir, seseorang itu menembok kuburan. Ataupun an yuq'ada alaihi, duduk di atas kuburan. Au yubna alaihi, ataupun dibangun di atas kuburan berupa rumah untuk menaungi kuburan itu. Jelas larangannya. Maka orang yang kemudian menembok, duduk, membangun gitu ya, seindah apapun tidak bermanfaat bagi si mati. Bahkan hal itu diharamkan karena ada hadis yang melarang. Termasuk juga seseorang datang ke kuburan kemudian meminta-minta ke kuburan orang soleh. Ingat bahwa hikmah orang ziarah kubur itu, Buya ingat bahwa hikmah ziarah kubur itu hanya ada 3 ya, yang paling penting itu. Kenapa kita disyariatkan untuk ziarah kubur itu? Dulu memang disyariatkan pada awal mulanya, kemudian dilarang oleh Rasul, kemudian disyariatkan kembali, sehingga menjadi hukumnya sunnah ziarah kubur itu. Tetapi apa sih hikmahnya ziarah kubur itu? Apakah kemudian kita hendak meminta-minta di kuburan? Kata para ulama, 3 poin penting orang ziarah kubur itu. Pertama, tadzkirul mu'min bil maut, mengingatkan kita orang yang beriman dengan kematian. Bahwa ketika kita ziarah kubur ataupun mengantarkan jenazah ke kuburan, supaya kita diingatkan kematian. Makanya lihat bahasa Rasul ketika mengucapkan salam kepada kuburan Uhud, para syuhada Uhud. Apa kata Rasul?
Assalamu alaikum ya syuhada Uhud. Inna insyaallahu bikumul lahikum. Nas'alullahu lana walakumul afiyah. Inna insyaallahu bikumul lahikum. Keselamatan bagi kalian wahai syuhada Uhud. Kami hanya meminta untuk kami dan kalian ampunan dari Allah, dan kami pun akan menyusul kalian insyaallah jika Allah kehendaki. Maknanya apa? Maknanya ziarah kubur itu mengingatkan kita akan kematian, bahwa kita akan menyusul mereka. Bahwa yang dikubur itu, Bu, itu bukan orang-orang biasa. Terkadang di kubur itu, di kuburan-kuburan itu kan ada yang kuburan high class gitu ya, yang kelas itu ya, yang kadang-kadang tanahnya saja jutaan. Itu mereka orang-orang kaya. Sebagian mereka itu para pejabat, menteri-menteri, presiden-presiden, orang-orang terkenal, selebritis. Semua kita lihat, semua sudah di dalam tanah. Artinya bahwa ketika yang meninggal bukan orang-orang biasa, orang-orang fakir, bahkan orang kaya atau yang lainnya, semua meninggal kok buktinya. Presiden bisa meninggal, menteri bisa meninggal, orang terkenal bisa meninggal, para selebritis bisa meninggal, orang-orang yang sombong saja bisa meninggal. Firaun ngaku Tuhan dia meninggal, Namrud ngaku Tuhan yang meninggal, Dzunwas ngaku Tuhan yang meninggal. Semua orang sombong pun meninggal. Artinya ketika kita melihat kuburan, hendaklah diingatkan kematian, bahwa orang-orang sombong pun bisa mati. Jadi tujuan kita ziarah kubur itu adalah untuk mengingat kematian yang pertama. Yang kedua, mendoakan mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Rabb, ampunilah untuk saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dari keimanan. Jadi kita berdoa di kuburan itu untuk ampunan kepada mereka. Sebagaimana ketika Nabi SAW memendamkan jenazah ke dalam kuburan, menguburkan jenazah, Nabi SAW berdoa dengan dua perkara. Pertama, agar Allah mengampuni dosa-dosanya. Yang kedua, agar si mayat bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Jadi tujuan ziarah kubur itu untuk berdoa, mendoakan mereka ahli kubur, karena mereka berhajat kepada kita. Kemudian yang ketiga, supaya menjadi pelajaran bagi kehidupan kita, bahwa di alam setelah kematian, alam kubur itu ada pertanggungjawaban atas perbuatan kita selama di dunia. Dan setelah alam kubur itu ada alam akhirat yang jauh lebih berat lagi pertanggungjawabannya. Sehingga ketika kita ziarah kubur itu harusnya pulang semakin semangat ibadah, untuk beramal soleh, terus semangat untuk beristiqomah di atas ibadah gitu ya, menjauhkan dari maksiat kepada Allah, karena semua akan diberikan pertanggungjawaban di hadapan Allah, karena orang yang dikubur itu bukan akhir dalam sebuah perjalanan, tapi masih panjang perjalanan dia. Itu 3 poin sebenarnya yang paling penting itu orang ziarah kubur. Tapi ada di antara manusia yang mereka berlebih-lebihan. Sebagaimana bab yang kita akan kaji ini, berlebih-lebihan terhadap kuburan orang-orang saleh. Ya. Karena berlebih-lebihan itu bisa mengantarkan kepada kesyirikan kalau sampai dijadikan Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya lihat Al-Imam Malik meriwayatkan dalam kitab Al-Muwatta, lihat kitabnya, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad ishtadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dalam kitab Al-Muwatta yang diriwayatkan Imam Malik. Apa doanya Rasul? Ya Allah, janganlah engkau menjadikan kuburku setelah kematianku sebagai berhala yang disembah. Alangkah murkanya Allah kepada orang-orang yang menjadikan kuburan-kuburan orang-orang saleh sebagai tempat sujud atau tempat ibadah. Lihat bagaimana kekhawatiran Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ketika Nabi SAW mengkhawatirkan sesuatu, maknanya sesuatu itu akan berlaku. Jadi ketika Rasul mengkhawatirkan sesuatu, karena Rasul tahu ini perkara pasti berlaku, benda seperti ini pasti berlaku. Makanya jauh-jauh hari sebelum Rasul meninggal, ketika Rasul masih hidup, Rasul sudah mewanti-wanti. Karena memang dia adalah Nabi yang terakhir dari umat Islam yang akan mati dan akan dikubur. Sehingga kemudian Rasulullah SAW takut kalau seandainya ada umatnya sepeninggalnya tiba-tiba kemudian menjadikan kuburan Rasul dijadikan berhala selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa kemudian ketika wafatnya Nabi SAW kan terjadi khilaf, perselisihan para sahabat. Ada sebagian para sahabat mengatakan bagusnya jenazah Rasul itu dibawa ke Mekah saja, dikubur di Mekah. Ada yang mengatakan jangan, Rasul itu sudah hijrah dari Madinah, maka dia dikubur di Madinah. Ada yang mengatakan bagaimana kalau Rasul itu di kuburan Baqi saja bersama para sahabatnya. Tetapi Aisyah radhiyallahu anha khawatir kalau seandainya jasad Rasul keluar, kuburannya akan disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu datang dan mendengar hadis Rasul ketika masa hidupnya. Rasul mengatakan setiap nabi dikubur di tempat dia meninggal. Lah kebetulan di tempat meninggal itu di kamar Aisyah. Maka langsung kemudian di bawah dipannya digalikan lubang, disitulah Rasul dikubur di kamar Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Ya. Jadi ketika Nabi SAW dikubur itu di kamar Aisyah, semasa hidup saja Nabi SAW itu sudah mewanti-wanti jangan sampai ada orang yang menyekutukan Allah dengan dirinya. Sampai-sampai ada orang yang mengatakan di hadapan Rasul, Masya Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan kamu. Rasul marah dan mengatakan cukup katakan atas kehendak Allah saja, jangan bawa-bawa aku. Lihat, kalimat dan saja jadi masalah tuh. Karena Nabi SAW tahu bahwa tidak boleh disetarakan seorang Nabi dengan Tuhannya. Artinya bahwa semasa hidup saja Rasulullah SAW sudah emosi. Tidak boleh menjadikan dirinya sekutu dengan Allah. Makanya dengan tegas Rasulullah SAW mengatakan, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta langsung kepada Allah. Kalau minta pertolongan, minta langsung pertolongan kepada Allah. Jadi Nabi SAW sudah mewanti-wanti semasa hidupnya. Bahkan 5 hari sebelum wafatnya Rasul mengatakan, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara alladzina ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah kepada Yahudi dan Nasrani yang mengambil kuburan nabi-nabi mereka dijadikan tempat ibadah, dijadikan berhala selain daripada Allah Azza wa Jalla. Makanya wajar kalau Rasul berdoa, ya Allah, jangan jadikan kuburanku setelah kematianku berhala yang disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala mengatakan, dan doa Rasul sudah diijabah Allah. Doa Rasul sudah diijabah Allah dengan cara apa? Kuburan Rasul diberikan dinding 3 lapis sehingga orang tidak nampak dari luar dan orang tidak bisa kemudian melakukan hal-hal yang menyimpang dari yang diwajibkan Allah dan Rasulnya terhadap kuburan Nabi SAW. Coba seandainya, kalau seandainya kuburan Rasul itu tidak dibenteng, tidak dipagar, tidak ditembok, mungkin orang itu sudah apa-apa gitu ya. Tahap yang dilakukan di kuburan Nabi SAW. Yang ditembok saja, saya pernah dengar berita itu sampai ada orang yang ngelempar tulisan-tulisan di celah-celah tembok ke kuburan Rasul itu. Isi tulisannya itu ya minta-minta, minta jodoh, minta usaha, minta dilancarkan rizkinya, macam-macam yang diminta. Ya. Tetapi dari sinilah kata Imam Ibnul Qayyim, Allah sudah ijabah kemauan Rasul dan doa Rasul, di mana tidak ada orang yang menjadikan kuburan Rasul sebagai berhala sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul mengatakan, ishtadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'i masajid. Karena murka, Allah akan murka kepada orang-orang yang menjadikan kuburan-kuburan orang saleh sebagai tempat ibadah.
Jadi tidak boleh kita ini datang ke kuburan orang-orang soleh, karena orang-orang jahiliyah dulu, ya, mereka melakukan kesyirikan di kuburan, seperti contohnya kuburan Latta. Makanya Allah Subhanahu wa taala di sini diriwayatkan dari Ibnu Jarir dengan sanadnya dari Sufyan, dari Mansur, dari Mujahid tentang tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, afara'aitumul Lata wal Uzza. Terangkanlah kepadaku wahai musyrikin tentang berhala-berhala yang kalian anggap sebagai dewi atau anak perempuan Allah, yaitu Lata dan Uzza. Maksud Lata itu ada dua bacaan, ada menggunakan tasdid Latta, ada dengan tidak menggunakan tasdid Lata, ya. Tapi kalau yang dimaksud adalah Lata Yalutu, sebagaimana Mujahid mengatakan bahwa Lata adalah seorang yang dahulunya mengaduk tepung untuk para jamaah haji. Setelah meninggal, orang-orang pun lantas bersemedi di kuburannya. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sedikit kita kenal patung Lata. Jadi Lata ini adalah patung putih yang berukir, ditempatkan dalam sebuah rumah di daerah Taif yang memiliki kelambu-kelambu dan ada juru kuncinya tuh, ya. Dan sekelilingnya terdapat halaman, dan orang-orang Taif itu sangat mengagungkan patung Lata itu. Dan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma menjelaskan kenapa Lata diagungkan, karena Lata itu orang soleh dulunya. Dia orang soleh, dermawan, kaya, suka memberi makan jemaah haji. Jadi ketika dia meninggal dikenanglah, dikenang dan dibuat berhala, dibuat semacam berhala Lata. Lah kemudian orang-orang jahiliyah menganggap bahwa patung orang soleh itu, berhala itu adalah sesembahan selain daripada Allah. Mereka menyembelih di situ, mereka meminta-minta di situ, mereka meminta rizki ke situ, minta hujan di situ, bernadar di situ, tuaf di situ, gitu ya. Jadi betul-betul patung Lata itu diagungkan oleh orang-orang Taif itu. Tetapi ada juga yang kemudian mengatakan bahwa Lata itu adalah dewi yang disembah oleh bangsa Arab jahiliyah dan dianggap salah satu anak Tuhan sama dengan Manat dan Uzza. Dan arti Lata itu menurut jahiliyah adalah sang dewi, ya, berhala yang sangat diagungkan orang-orang Taif. Tetapi ketika kemudian orang-orang sakit masuk Islam yang menyembah Lata, orang-orang Taif masuk Islam ini, maka Nabi SAW mengutus Mughirah bin Syu'bah kemudian menghancurkan patung Lata dan membakarnya dengan api. Tapi lihat bahwa orang-orang jahiliyah itu sangat mengagungkan Lata, karena ada yang mengartikan Lata itu sejarahnya adalah orang soleh, sehingga karena kesolehannya itu dikenang kebaikannya. Persis seperti ketika saya bercerita kepada ibu-ibu tentang berhala-berhala di zaman kaum Nuh, ya Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasr, yang dulunya orang-orang soleh, kemudian setelah meninggal oleh mereka dibuatkan patung, kemudian belakangan disembah selain daripada Allah Azza wa Jalla. Sama juga dengan kasusnya Lata di sini. Makanya wajar kalau pengarang mengatakan dampak sikap berlebihan terhadap kuburan orang-orang soleh itu bisa saja menjadikan kuburan itu dijadikan berhala selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena buktinya Lata itu dulunya orang soleh, setelah meninggal dibuatkan patung, kemudian oleh orang-orang Arab jahiliyah kemudian diagungkan sedemikian rupa sampai akhirnya Nabi SAW diutus menjadi Nabi dan Rasul dan berhasil mengislamkan orang-orang Thaqif dan Taif, kemudian mengutus Mughirah bin Syu'bah kemudian membakarnya dan juga menghancurkannya. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalil terakhir yang
dicantumkan oleh mu'alif rahimahullah di sini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil kubur wal muttakhidina 'alaihal masajid was suruj. Rasul melaknat para wanita-wanita yang berziarah kubur. Ingat, dalam riwayat zuwarat, zawarat atau zuwarat, artinya kata Syekh Albani rahimahullahu taala, maksudnya Allah melaknat wanita-wanita yang ziarah kubur itu maksudnya yang sering ziarah kubur. Karena dalam riwayat itu zuwar pakai siagul mubalaghah, satu lafaz yang memiliki makna berlebihan. Tetapi kalau sekali-kali ziarah tidak apa-apa, kata Syekh Albani rahimahullah taala. Tetapi kalau sering ziarah, ya, sampai ditentukan dalam sebulan berapa kali gitu kan, maka bagi para wanita sebaiknya tidak dilakukan. Boleh sekali-kali tapi jangan sering-sering. Kenapa? Karena perasaan wanita beda dengan perasaan laki-laki. Wanita itu mudah niyah, mudah menangis, mudah tersentuh hatinya. Dikhawatirkan kemudian dia pun meratap di situ, yang ujung-ujungnya kemudian menyalahkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW melarang, tidak boleh sering wanita itu ziarah kubur. Ataupun kata Nabi SAW, siapa lagi yang dilaknat itu? Ataupun orang-orang yang menjadikan kubur sebagai tempat ibadah, meminta-minta di situ, ya, mau buka usaha umpamanya kan, datang ke kuburan orang soleh, kemudian meminta kepada kuburan itu, wahai penghuni kuburan, besok saya mau nanam saham, nanam modal, tolonglah gitu ya, supaya usaha saya lancar, modal saya tidak rugi dan bangkrut. Ya, kemudian yang lain mau jodohkan anaknya, wahai penghuni kubur, anak saya ini sudah usia 40 tahun, kok nggak kawin-kawin jadi bujang lapuk umpamanya, tolonglah carikan jodoh untuknya. Yang lain mengatakan, wahai penghuni kubur, saya ini sakit atau ibu saya sakit, ya, tolonglah sembuhkan ibuku, dan begitu seterusnya. Lah, permintaan-permintaan ini berkaitan dengan rububiyah. Tidak ada yang bisa mengabulkan kecuali Allah. Ketika kemudian rububiyah yang harusnya diberikan kepada Allah kemudian diberikan kepada kuburan, itu namanya syirik rububiyah, tidak boleh. Ya. Makanya kemudian tidak boleh kuburan itu dijadikan tempat ibadah. Ataupun wasuruj, orang-orang yang kemudian membuat penerangan di atas kuburan. Saya sering lewat di kuburan itu, kadang-kadang ada lilin, ada payung, ya kan? Ada cemprong di situ itu. Apa itu maksudnya itu? Ya. Kok dikasih cemprong sama lilin? Apakah kemudian kalau ada lilinnya nanti kuburannya terang? Loh, gimana kalau ada hujan, Bu? Mati tuh lilinnya, gelap dia. Apa enggak sekalian aja kasih listrik aja, Bu ya? Ya. Jadi ini kan tidak masuk di akal. Tadi saya sudah katakan di mukaddimah, yang bermanfaat untuk orang kubur itu bukan itu. Ya, bukan meletakkan lilin, cemprong, patromak atau apa gitu ya. Bukan. Ya, bukan itu yang dibutuhkan orang yang mati, itu adalah amal saleh. Makanya Rasul mengatakan ketika bicara tentang harta, kata Rasul, ma'luka ma'akalta fa'abnaita wa ma labista fa ablaita wa ma tasaddaqta fa abqaita. Hartamu, kata Rasul, yang kau makan habis, yang kau pakai usang, yang kau sedekahkan, itu yang akan tetap sampai di kuburan. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan penyesalan orang yang dikubur itu, apabila mereka masuk ke dalam kuburan, apa penyesalan mereka? Mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, laula akhartani ila ajalin qarib la asaddaqa wa aku minas salihin. Ya Rabb, kalaulah sekiranya kau bangkitkan aku satu hari saja, ku infakkan semua hartaku itu, dan aku akan bertobat dan bergabung dengan orang-orang saleh. Itulah angan-angannya orang yang di kuburan. Bukan mengatakan, ya Allah, berikan waktu satu hari saya bangkit ke kuburan, saya akan datang kepada keluargaku, saya akan marahi, kenapa kuburanku tidak kalian tembok? Kenapa kuburanku tidak kalian marmer? Kenapa kuburanku tidak kalian bangun rumah? Tidak ada. Ya. Allah menjelaskan yang dibutuhkan itu adalah doa, sedekah, amal yang pernah dilakukan di dunia. Jadi jangan berlebih-lebihan terhadap kuburan.
terutama kuburan-kuburan orang soleh. Kenapa kuburan orang soleh di sini? Karena biasanya orang yang meminta-minta jarang ke kuburan-kuburan yang biasa gitu ya. Kalau kuburan mungkin dulunya ya orang biasalah, petani atau mungkin orang-orang miskin yang nggak ada pengaruh di masyarakat gitu ya. Ya nggak ada didatangi, paling keluarganya saja. Tapi kalau kuburan orang-orang soleh, kuburan para wali umpamanya kan, kuburan kiai atau apa gitu ya, maka tentu akan dimuliakan itu. Ya, kita tidak melarang orang ziarah kubur. Yang kita larang itu jangan melakukan kesyirikan di situ. Jangan meminta kepada kubur, minta kepada Allah. Ya, jangan meminta pertolongan kepada kubur, mintalah pertolongan kepada Allah. Jangan minta rizki kepada kubur, mintalah rizki itu kepada Allah. Jangan minta kepada kubur itu sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh orang yang dikubur. Ya. Jadi saya ulangi bahwa syirik hukumnya seseorang meminta-minta ke kuburan, karena Nabi SAW yang bersabda, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta, minta kalian kepada Allah, dan kalau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Ini di antara bab tentang dampak sikap berlebihan terhadap kuburan orang-orang soleh. Taib, sampai di sini. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Ya, kita buka pertanyaan. Pak Jul, mic-nya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya kita berada di suatu tempat, situ itu misalnya ada buah yang biasa didatangin sama orang-orang yang kalau ada kurang. Terus kita misalnya berada di suatu tempat itu, boleh nggak kita ziarah kubur situ, tapi bukan mengikuti tradisi orang yang lain? Ya, alhamdulillah. Ziarah kubur itu cari kuburan terdekat. Cari kuburan terdekat. Umpamanya di Batam ini kan ada 2 tempat tuh kuburan yang biasa orang menguburnya, mungkin di Sungai Panas atau mungkin di daerah Tamiang gitu kan. Ya kita datang ke kuburan itu hanya untuk ziarah kubur, walaupun tidak ada keluarga kita yang dikubur di situ. Ya, apalagi kalau seandainya ada kuburan orang tua. Atau umpamanya di kampung gitu ya, ada kuburan orang tua, kita hendak menziarahi, enggak masalah. Ya, tetapi sekali lagi 3 perkara yang harus dipahami dalam ziarah kubur. Pertama, dalam rangka mengingat kematian. Yang kedua, dalam rangka mendoakan, mengucapkan salam, kemudian berdoa menghadap kiblat di kuburan. Yang ketiga, mengambil ibrah, supaya kita makin rajin lagi beramal bahwa kita juga akan meninggal seperti mereka, dan pasti akan ditanya seperti mereka juga ditanya, dan akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita di dunia sebagaimana mereka juga mempertanggungjawabkan perbuatan di dunia. Jadi tidak lebih daripada itu. Tetapi sekali lagi, adapun kalau memang dirutinkan seorang wanita, tadi sudah ada penjelasannya. Seorang wanita itu tidak boleh merutinkan ziarah kubur. Tidak boleh merutinkan ziarah kubur. Kalau laki-laki ya, laki-laki sangat disunnahkan untuk ziarah kubur. Tapi kalau perempuan tidak disunnahkan merutinkan. Ya sekali-kali bolehlah. Ya, tetapi kalau seandainya Allah takdirkan ibu rumahnya depan kuburan, ya kan? Umpamanya rumah ibu, kemudian jalan besar, depannya kuburan pula gitu ya. Kan hari-hari tuh ibu melihat kuburan gitu ya. Nah, maka ibu itu bisa itu menjalankan sunnah. Kalau lewat di kuburan orang-orang Islam, ibu selalu mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur, nas'alullahu lana walakumul afiyah wa inna insyaallah bikumul lahiqun. Siapapun ibu kalau melewati kuburan, umpamanya mau ke Batu Aji, melewati kuburan gitu, dan yang dilewati itu kuburan orang Islam ya, bukan kuburan orang kafir, kuburan orang Islam, maka sambil lewat kita ucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Ustaz, masalahnya malam-malam kita salam, ada pula yang jawab di sini. Itu bukan penghuni kubur yang jawab, itu orang belakang. Iya, wallahu a'lam. Tadi ada 4 pertanyaan. Iya. Di luar tema boleh ya? Iya.
pertanyaannya adalah bagaimana cara menunaikan utang puasa bagi orang yang sudah meninggal dunia? Iya, tadi ada hadis Nabi SAW yang mengatakan, man mata wa alaihi siyam sama anhu waliyuh. Barang siapa yang mati dan dia punya hutang puasa. Sebagian orang berselisih pendapat, maksudnya hutang puasa itu puasa apa? Apakah yang dimaksud puasa Ramadan? Iya, maksudnya kan di sini khilaf. Apakah yang dimaksud puasa Ramadan ataukah yang dimaksud puasa nadar, gitu ya? Jadi tidak semua puasa harus diqadha walinya. Seperti puasa-puasa sunnah ya tidak harus diqadha. Umpamanya orang tuanya sebelum meninggal tidak pernah puasa Senin Kemis, anaknya pula sibuk mempuasakan Senin Kemis, bagi bapaknya ya tidak ada kewajiban. Ya, jadi yang dimaksud di sini adalah puasa yang sifatnya wajib, ya. Tetapi di khilaf juga ada yang mengatakan bahwa hadis itu adalah bagi orang yang berpuasa nadar. Jadi orang tuanya bernadar, ya, kemudian ketika nadarnya kalau anaknya umpamanya ataupun kalau penyakitnya sembuh gitu ya, kemudian dia akan puasa betul-betul sembuh, ya, tapi tidak puasa sampai akhirnya dia meninggal. Ya, berarti orang tua ini bernadar, maka anaknya dia yang mempuasakan nadar dia. Tapi ada juga yang berpendapat termasuk juga puasa Ramadan. Ya, kalau memang orang tuanya punya hutang Ramadan, maka anaknya yang mempuasakan. Ya anak-anaknya lah, kalau umpamanya anaknya 5 gitu ya dibagi sajalah. Ya, supaya cepat selesai ya. Ya, wallahu a'lam.